Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar rancangan undang-undang aparatur sipil negara, teman-teman ya. Nah, di sini admin mendapatkan informasi dari Menpan RB. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman ya, bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau revisi Undang-Undang ASN ini terus masih bergulir dan insya Allah direncanakan bulan ini ya, maksudnya di bulan Agustus akan disahkan atau ketok palu. Nah, terkait hal tersebut di sini ada 4 poin pernyataan terbaru Deputi SDM soal rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Terkait revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, P3K pasti suka. Nah, di sini informasinya kita lihat bersama-sama. Jumat 11 Agustus 2023 atau lebih tepatnya hari ini. Ya, baru saja teman-teman ya. Nah, kita cek bersama-sama. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia atau SDM Aparatur Kemenpan RB, dalam hal ini Bapak Alex Denny, kembali menyampaikan sejumlah substansi penting. Nah, disampaikan substansi penting terkait rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Salah satunya soal kesejahteraan P3K. Salah satu, nah di sini kita bisa lihat kalimatnya itu hanya salah satu kesejahteraan. Dan ini sudah sering kali kita bahas. Mungkin banyak yang bertanya-tanya atau bahkan mungkin menyampaikan kenapa lama sekali. Seperti itu teman-teman ya. Nah, karena kita tahu bahwa pemerintah itu antara DPR dengan Kementerian PAN RB dan pihak-pihak terkait itu selalu mencari bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan kata mufakat terkait isi RUU ASN ini. Karena ini mengatur tentang kita sebagai honorer untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini disampaikan berikut 4 poin penting pernyataan Alex Denny secara uji publik di acara uji publik RUU ASN di Universitas Samratulangi Manado. Jadi di sini di Samratulangi rekan-rekan ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama, revisi Undang-Undang ASN untuk mengubah mindset ASN. Nah, ini yang pertama. Alex Denny mengungkapkan, revisi Undang-Undang ASN menjadi momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karir sebagai ASN nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. Nah, jadi ini yang menentukan rekan-rekan ya, kapasitas dan kinerja. ASN diharapkan bisa memberikan pelayanan publik agar negaranya berdaya saing sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Inilah cara pandang yang harus dimiliki aparatur sipil negara. Spirit dan revisi Undang-Undang ASN ini adalah bagaimana ASN mulai berpikir hanya akan bertahan menjadi ASN, bukan karena status ASN mereka, tapi karena kinerja dan terus mengembangkan kapasitas atau kemampuannya. Itu yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua, mendorong ASN profesional. Alex mengatakan, RUU ASN mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi. Nah, ini tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang memengaruhi netralitas mereka. Karena kita tahu bahwa aparatur sipil negara atau ASN itu harus netral. Tidak boleh masuk dalam politik praktis ya. Nah, itu sebagaimana di surat pernyataan. Ketiga, penetapan kebutuhan PNS dan P3K fleksibel. RUU ASN lanjut Alex Denny juga mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Sebelumnya, instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi. Karena setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu harus seizin menteri. Selain itu, kebutuhan ASN juga ditetapkan harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja atau kita kenal dengan istilah ANJAP ABK. Jadi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Undang-undang yang baru nanti metodologi yang bersifat teknis seperti ANJAP ABK tidak disebutkan lagi di undang-undang, sehingga pemilihan metodologi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Jumlah kebutuhan dan jenis jabatan juga nanti diserahkan ke instansinya. Instansinya yang lebih tahu kebutuhannya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi karena instansinya yang lebih tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan, jabatan apa sebenarnya. Nah, itulah nanti yang akan dibuka. 4. Terkait kesejahteraan. Nah, ini poin yang keempat yang paling dinanti-nanti. Alex mengatakan rancangan undang-undang ASN juga mengakomodasi isu kesejahteraan ASN, khususnya P3K. Di dalam regulasi sebelumnya, lanjut Alex, P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Nah, ini yang kemarin ya, bahkan teman-teman sebelumnya banyak yang merasa iri dengan PNS karena PNS itu ada jaminan pensiun. Nah, ini sudah disediakan dalam RUU. Rancangan manajemen kesejahteraan terlalu rigid disebutkan di undang-undang, sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan penyesuaian seandainya dibutuhkan. Dia menjelaskan, dalam rancangan undang-undang ASN, kesejahteraan PNS dan P3K digabung. Nah, ini. PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN, yang merupakan bagian dari manajemen aparatur sipil negara secara keseluruhan. Jadi tidak ada lagi penyebutan jaminan pensiun hanya untuk PNS saja. Tidak lagi rekan-rekan ya. Pokoknya aparatur sipil negara. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif. Kalau kita menuntut profesionalisme, maka kita harus mempersiapkan sistem manajemen kesejahteraan yang juga adil dan kompetitif. Nah, ini jangan sampai kita hanya dituntut untuk profesional, meningkatkan kapasitas kemampuan kita, kompetensi kita, tetapi kesejahteraan seolah-olah miring. Ah, teman-teman ya, kesejahteraan kita itu minus. Nah, jadi mereka menuntut kita profesional, maka kesejahteraan pun jadi ganjarannya, yang pastinya adil dan kompetitif. Jadi nanti di undang-undang yang baru ini P3K juga akan diberikan jaminan pensiun. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi teman-teman yang sudah menerima SK, sudah lulus, pastinya sangat-sangat sujud syukur dengan hal ini teman-teman ya. Yang mana sebelumnya tidak pernah disebutkan terkait jaminan pensiun. Alhamdulillah ini sudah ada. Jadi teman-teman yang sudah jadi ASN P3K, ketika nanti sudah pensiun, maka akan mendapatkan jaminan ini. Oke teman-teman ya. Rektor Universitas Samratulangi Octavian Berti Alexander Sompi menilai, revisi Undang-Undang ASN penting untuk dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang aparatur negara, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga non-ASN atau honorer. Nah, bahkan salah satu rektor, teman-teman ya, yang ada di Manado sana, salah satu rektor universitas ya, yang ada di Manado sana menyampaikan bahwa termasuk memberikan perlindungan hukum. Harus ada perlindungan hukum bagi tenaga non-ASN juga. Jadi di sini kalau yang dari rektor ini lebih ke non-ASN atau honorer, teman-teman ya. Karena kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi, ya kita lihat di berbagai media, baik media cetak maupun televisi atau media sosial, teman-teman ya. Banyak sekali tenaga honorer yang mereka itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Maka di RUU ASN juga harusnya ada perlindungan hukum bagi tenaga honorer. Nah, itu rekan-rekan ya. Termasuk juga harusnya diangkat. Oke, teman-teman ya, ini merupakan 4 poin penting dan merupakan kabar baik ya, kabar baik yang telah disampaikan oleh pemerintah, lebih tepatnya dalam hal ini Menpan RB. Jadi buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi, semangat teman-teman ya. Jadwal sudah keluar, semoga tidak molor dan semoga teman-teman yang sudah menjadi ASN lebih semangat lagi untuk meningkatkan kompetensinya karena ada jaminan terbaik sesuai harapan mereka, yaitu jaminan pensiun nantinya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi